Top FM. More music variety. Top. Ya, baik teman-teman, masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya dan masih bersama Mas Rifki. Lebih lengkapnya Mas Rifki Isnaini Yusuf Eshum MA. Betul ya? Ya, untuk malam hari ini ya Mas Rifki ini adalah Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol apa sih hubungan internasional Bu ini seperti apa juga untuk programnya, kemudian juga apa sih yang dibahas gitu. Nah, ini mungkin banyak yang belum tentu, tapi mungkin mahasiswa sudah banyak yang tahu. Tapi sebelum kita lanjut, kita coba hubungi dulu untuk teman-teman yang sudah ada di Zoom ya. Ya, ada di Zoom dan di live Instagram Himpunan Mahasiswa Peradaban. Ya, coba kita sama. Halo teman-teman semua, Nah, ini banyak yang belum tentu, tapi kita lagi live di Top FM 95.1 ya. ada yang bisa kita coba hubungi dulu untuk teman-teman yang sudah ada di Zoom ya. Ya, ada di Zoom dan di. Ada yang bisa ini nggak Mas? Komen Mas. Ada. Ini ada beberapa yang sudah. Bukan audio bisa nggak? Halo, kenapa? Audio, yang audio. Oh, audio suara ya. Ah. Lagi live di Coba Top FM kita 95.1 Zoom ya. Yang di Zoom, yang di Zoom. Yang di Zoom. Halo, teman-teman yang di Zoom. Bisa ini nggak Mas? Komen Mas. Ada ini ada beberapa yang Belum terkonek ya? Belum ya. Audio bisa nggak? Kenapa? Audio, yang audio. Oh, audio suara ya. Ah. Lagi di Oke deh, kayaknya belum terkonek ya. belum. Di Zoom. Halo, teman-teman yang di Zoom. Oke deh, kita tinggal lanjut dulu. Ya, Mas Rifki, sebenarnya mungkin menarik untuk kita bahas untuk malam hari ini karena memang Universitas Peradaban Bumiayu ini adalah salah satu universitas yang pertama ya di Bumiayu ya. Ya, mungkin kalau di region universitas itu sebenarnya kan kita termasuk di Jawa Tengah tapi bagian selatan ya. Untuk Universitas Peradaban sendiri tergolong yang beberapa untuk swasta ya, untuk swasta termasuk yang pertama kali. Dan yang menarik adalah sebenarnya kalau di peradaban itu selepas dulu penggabungan dari STIKIP ya dengan STIE itu karena melihat potensi di luar sana yang begitu besar mengenai penggabungan ini, kemudian setelah digabungkan kita punya salah satu universitas swasta yang punya fakultas FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang jurusannya juga kalau menurut saya justru malah lebih lebih tendensinya lebih tinggi ya dibanding dengan kebutuhan yang ada gitu. Iya, Jadi betul. Menurut saya sih kalau di FISIP sendiri, kalau di FISIP itu kan ada dua, ada hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Yang mana kalau di Jawa Tengah sendiri sebenarnya kalau swasta itu yang yang punya HI itu cuma ada 4. Termasuk universitas Peradaban ya. Jadi kalau yang negeri kita nggak ada ada Unsud dan Undip. Kemudian kalau yang swasta itu ada beberapa nah salah satunya yang kita punya itu ya justru kalau di Karsidenan Karsidenan Pekalongan kita sendirian yang punya FISIP ini ya. Yang punya hubungan internasional. Oke deh. Ya, apa sih Mas yang melatar belakangi adanya Fakultas Hubungan Internasional ini? Kalau fakultasnya kan masuknya ke ilmu FISIP, sosial ya, dan ilmu maksudnya politik. untuk Kalau ke jurusan ini. Kalau yang sebenarnya kalau satu memang kalau di peradaban sendiri pertama adalah karena memang Prof Yahyanya sendiri yang backgroundnya adalah beliau ini adalah orang yang HI. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau generasi milenial kalau generasi yang baru ini mungkin kurang begitu akrab ya dengan Pak Yahya ya, Prof Yahya. Tapi sebagai informasi saja kalau Prof Yahya itu adalah salah satu orang pertama yang mencetuskan hubungan internasional di Indonesia. Jadi salah satu guru besar yang paling pertama juga untuk di UGM gitu ya. Jadi mungkin karena latar belakang itulah kemudian beliau juga menginginkan punya untuk masyarakat terutama yang di Kabupaten Brebes dan sekitarnya punya jurusan yang
HI hubungan internasional yang Ya. relatif sebenarnya kalau di luar sana agak susah untuk masuk. gitu. Oke. Jadi Ya, intinya mungkin Pak Yahya berpendapat untuk agar ilmunya bermanfaat gitu ya benar untuk supaya beliau menginginkan juga ada Regenerasi, generasi penerusnya ya, gitu ya, regenerasinya, terutama untuk yang sekitar karena kecintaan beliau terhadap Bumi Ayu juga gitu, jadi menginginkan Kemudian, ada ya betul. Jadi hubungan internasional ini yang notabene beliau adalah pencetusnya di Indonesia. ya salah Jangan satu sampai bentuknya. Jangan sampai ada yang hilang gitu. yang ya? hilang. Nah, ya, luar biasa. Ya, dan apa sih Mas itu hubungan internasional? Sebenarnya kalau hubungan internasional sendiri itu awalnya adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan di antara negara-negara. Sebenarnya kalau kita bicara tentang awalnya ya seperti itu, tapi karena perkembangan zaman ternyata bukan hanya negara-negara saja yang berhubungan dalam konteks internasional itu, tapi ada pemain-pemain lain dalam tanda kutip yang mengikuti interaksi tersebut. Jadi kalau sekarang kita mengenal ada multinasional corporate atau perusahaan-perusahaan besar yang misalnya lah katakan Coca-Cola misalnya atau apa yang sejenisnya gitu yang berada di dalam ruangan internasional itu, dan juga ada kelompok-kelompok masyarakat atau individu yang juga ikut berperan aktif dalam interaksi dalam konteks internasional itu. Jadi sekarang sudah melebar, tidak hanya negara tapi juga ada pemain atau aktor-aktor lain di dalam hubungan internasional itu sendiri. Oke, dan apa saja Mas mungkin yang dipelajari dalam studi hubungan internasional ini? Nah, kalau menurut saya masih banyak orang yang kemudian tidak atau dalam hal ini mungkin agak sedikit inferior ya ketika ini pengalaman saya sendiri Mas, ketika melihat ada jurusan hubungan internasional kemudian menginginkan bahwa di dalam hubungan internasional itu nanti mau belajar apa nih, kayaknya nama internasional itu sedikit dalam tanda kutip menakutkan gitu. Kalau misalnya dalam konteks hubungan internasional sendiri sebenarnya bukan hanya kita belajar tentang hal-hal yang sifatnya internasional, justru malah yang banyak itu adalah keseluruhan dari interaksi tersebut. Misalnya kalau yang tadi yang saya sebutkan bahwa ada aktor-aktor politik di dalam hubungan internasional awalnya, tapi lama-lama kemudian butuh aktor ekonomi, di mana kemudian terjadi ekspor impor misalnya. Kita juga belajar di sana. Kalau di HI sendiri ada dua isu yang paling utama sebenarnya. Satu yang tradisional terdiri dari politik, ekonomi dan militer. Kemudian isu-isu yang kontemporer atau yang lebih kekinian itu adalah isu-isu yang misalnya belajar seperti lingkungan, belajar seperti bagaimana kemudian penyakit seperti ini ya, misalnya COVID-19 ini menyebar misalnya dan reaksinya. Ada juga yang bicara tentang terorisme misalnya, atau bicara tentang bagaimana kemudian kejahatan-kejahatan internasional misalnya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang kita pelajari di hubungan internasional ini. Iya, dari kompleks ya. Ya, kompleks. Nanti biasanya kalau dalam taraf tertentu biasanya nanti akan ada konsentrasi pembagian. Kita mau ke arah mana nih? Mau ke arah lebih ke arah politik atau lebih ke arah Ekonomi gitu ya, atau ke seni budaya juga bisa. keamanan. Seni budaya juga bisa termasuk salah satu di dalamnya. Jadi tidak di cenderung bayangan kita juga mungkin hubungan internasional ini hanya politik gitu aja. Mungkin bicaranya hanya politik dan lain sebagainya. Padahal di situ nanti banyak sekali ya itu ya. Iya, memang awalnya kan berangkat dari aktor-aktor politik juga sebenarnya. Kalau di awal itu kita bicara negara ya kita bicara politik. Tapi lama-lama kemudian terjadi hubungan perdagangan, ekonomi interaksi gitu yang lain ya kan. Terlebih misalnya kemudian ada faktor-faktor keamanan yang negara-negara ini misalnya merasa terancam dengan keberadaan negara lain misalnya. Kemudian kita bertukar budaya atau misalnya tentang informasi-informasi tertentu seperti kesehatan, isu lingkungan, kemudian ada isu-isu yang lain misalnya hak asasi manusia misalnya, atau misalnya isu-isu tentang pengungsi misalnya. Nah, ini kan kemudian memperlebar, makanya yang kemudian menjadi menarik adalah HI ini tidak hanya berhenti pada taraf-taraf isu-isu tradisional saja atau yang besar-besar itu tadi ya, tapi juga sampai ke level yang paling rendah. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang
di desa-desa itu juga sebenarnya sekarang sudah butuh hubungan internasional. Di HI itu terkenal dengan istilah yang namanya sister city gitu atau sister village. Bagaimana kemudian sebuah desa atau sebuah kota ini menjalin hubungan dengan kota di luar negeri gitu, yang berbeda negara. Mereka nanti bisa bertukar informasi mulai dari budaya, pendidikan ya, nanti berlanjut ke ekonomi, bahkan sampai nanti akan memberikan transfer teknologi. Misalnya yang terjadi di salah satu desa di sekitaran Merapi misalnya, mereka menjalin kerjasama sister village dengan salah satu desa di Jepang, di Osaka gitu. Mereka berbagi informasi tentang penanggulangan bencana yang berkaitan dengan gunung Merapi, ya, gitu. Gunung Merapi misalnya, ataupun gempa gitu, yang mana Indonesia dan Jepang ini punya sama-sama kesamaan sebagai negara di Ring of Fire itu. Jadi bisa saling tukar pengalaman di situ ya. Iya, benar sekali. Apalagi misalnya kalau kita bicara tentang sebuah desa atau sebuah wilayah yang punya produk yang bisa dipasarkan secara internasional. Di era yang sekarang itu kan semua serba untuk sistem jual beli itu sekarang lebih terbuka dengan adanya e-commerce itu ya, electronic commerce atau penjualan elektronik, atau kita kenalnya dengan online shopping ya, all shop ya. Banyak daerah-daerah di desa itu terutamanya yang kebingungan untuk memasarkan itu produknya, padahal sebenarnya kita sederhana saja. Misalnya belut. Belut itu adalah salah satu makanan yang paling demand-nya atau permintaannya paling tinggi di Jepang. Kita mungkin bisa beternak belut di Indonesia dan nilai ekonominya sangat tinggi sebenarnya. Apalagi kita misalnya di desa yang memang punya keahlian itu gitu, dan kita belum banyak mengakses itu. Kita masih sebagai konsumen, bukan sebagai produsen. Dan ini di hubungan internasional ini bisa ke situ ya nantinya ya. Salah satunya iya, dan masih banyak lagi. Misalnya kalau teman-teman mungkin yang generasi muda sekarang akrab dengan K-pop misalnya, bagaimana kemudian K-pop bisa sampai ke Indonesia dan punya pengaruh yang sedemikian besar. Semua orang, anak muda sekarang hampir semuanya menyukai, dan sekarang ibu-ibu nih yang lagi diserang karena adanya drakor itu ya, yang di TV yang dibombardir itu. Kenapa kemudian bisa sampai seperti itu? Sedangkan Korea tidak secara negara mungkin tidak lebih banyak penduduknya dari Indonesia. Kayaknya bukan hanya ibu-ibu aja, Mas Rizky aja sekarang sudah ini drakor semua ini. Ya, sekarang gandrung ke drakor semua. Jadi. Baik, Mas Rifki, untuk kesempatan malam hari ini perbincangan kita makin menarik, dan untuk Tomania ya sudah bisa tersambung gak ya untuk teman-teman yang ada di Zoom? Penduduknya dari Indonesia. Kayaknya bukan hanya ibu-ibu aja, Mas Rizky aja. Belum ya? Belum. Ini sebenarnya udah coba, ini ada yang bisa ini enggak? Halo, ada Mbak siapa? Halo, Mbak Arin ini. Mbak Arin bisa di Zoom. Kayaknya bukan hanya atau ini nih, aja, Mas Pak. Halo. Wow, sudah. Ya, halo. Halo. Ada Mbak siapa? Ada Pak Sigit ini. Pak Sigit ya. Mbak Arin. Pak Sigit ya. Agak delay ya. Agak delay ya. Halo Mas Sigit. Halo. Iya, Mas Sigit. Halo. Iya. Selamat malam. Selamat malam Mas Sigit. Ini ada Mas Sigit. Ya, Mas Sigit dari Universitas Peradaban ya. Agak delay ya. Agak delay ya. Halo Mas Sigit. Halo. Iya, Mas Sigit. Halo. Ya, agak delay suaranya. Ya, selamat malam Mas Sigit. Ini Oke, kita masih ya Mas Sigit dari Universitas Peradaban ya. Ya, masih belum sempurna untuk malam hari ini Mas Rifki. Kita break dulu untuk malam hari ini. Masih jangan kemana-mana untuk temannya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban, khususnya yang dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Peradaban malam hari ini. Barangkali nanti ada satu momen yang mungkin nanti akan menjadi salah satu materi dalam Mas Rifki. Nanti jangan sampai ketinggalan, karena materi ini mungkin nanti ditanyakan dan nanti nilainya A. Ya, ini kisi-kisi UAS ya. Kisi-kisi UAS. Ada kisi-kisi UAS ini. Stay tune ya. Stay tune ya. Jadi untuk temannya tetap stay tune, khususnya untuk para mahasiswa-mahasiswi dari Hubungan Internasional Universitas Peradaban Bumiayu malam hari ini, karena nanti barangkali ada salah satu
perbincangan kita yang menjadi materi dalam pelajaran perkuliahan dari Mas Rifki sendiri yang nanti nilainya A deh. Ada bocorannya. Ada bocorannya. Baik, sebelum kita lanjut kita break dulu Mas Rifki. Ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.